Kali ini kita akan ngobrolin sesuatu yang spiritual banget, tapi juga sangat relevan buat kita semua. Kita akan membahas cara kita memandang waktu dan ya soal kematian kita sendiri. Oke, jadi begini alur pembahasan kita. Pertama, kita bakal kenali dulu nih sebuah ilusi yang sering menjebak kita. Terus kita cari obatnya, setelah itu kita lihat beberapa pelajaran berharga dari masa lalu, dan terakhir, gimana caranya menerapkan ini semua dalam hidup kita sehari-hari. Siap ya? Oke, kita mulai dari sini ya. Coba deh kita renungkan sebuah perasaan yang kayaknya kita semua pernah alami. Perasaan kalau, waktu kita di dunia ini masih panjang banget. Nah, perasaan santai ini, asumsi kalau hidup kita masih lama, ternyata ada istilahnya loh, dan ini dianggap sebagai salah satu penyakit spiritual yang cukup berbahaya. Namanya tulul amal. Gampangnya, ini tuh ilusi kalau kita punya harapan jangka panjang, seolah-olah waktu kita ini nggak ada habisnya. Dan dari sinilah muncul efek domino yang bahaya banget. Jadi begini alurnya. Dari tulul amal tadi, ilusi kalau waktu kita masih banyak, kita jadi ya lupa sama kematian kan? Akibatnya apa? Muncul deh penyakit taswif alias suka menunda-nunda pekerjaan baik. Dan ujung-ujungnya kita mengalami yang namanya kerugian spiritual atau khesirun. Oke, kalau penyakitnya udah jelas nih si panjang angan ini, pertanyaannya obatnya apa dong? Nah sekarang kita masuk ke bagian penawarnya. Jawabannya ternyata cukup sederhana. Obat untuk penyakit tulul amal ini adalah sering-sering mengingat kematian. Dengan sering ingat mati, kita bisa menumbuhkan kebalikannya, yaitu kisarul amal atau pendek angan. Ini yang dianjurkan. Pola pikir ini mengubah kita dari yang tadinya santai-santai aja, jadi lebih gerak cepat dan punya tujuan yang jelas dalam hidup. Tapi tunggu dulu. Yang menarik di sini adalah ternyata ada dosisnya. Jadi, ini bukan resep satu untuk semua. Buat sebagian orang, misalnya seorang penuntut ilmu, terlalu fokus pada kematian justru bisa bikin semangat belajarnya turun. Jadi, harus seimbang dan bijak ya. Dan gagasan soal ingat mati ini sebenarnya bukan hal baru sama sekali. Ini sudah ditekankan dari dulu lewat banyak sekali peringatan dan kisah-kisah yang, penuh hikmah. Contohnya, dalam Al-Quran ada peringatan, belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah? Ayat ini mengingatkan kita kalau kita kelamaan lalai, hati itu bisa jadi keras, jadi nggak peka lagi secara spiritual. Lalu ada gambaran penyesalan yang luar biasa. Di saat-saat terakhir, orang yang nggak siap bakal memohon, "Ya Tuhanku, andai saja Engkau tunda kematianku sebentar saja, aku pasti akan bersedekah." Tapi, ya kita tahu, Allah nggak akan pernah menunda ajal seseorang kalau waktunya sudah tiba. Nyesek banget kan? Nabi Muhammad juga berpesan, sering-seringlah mengingat si pemutus kenikmatan. Maksudnya, ya kematian. Ini semacam reality check paling pamungkas yang bisa menghentikan semua distraksi duniawi kita. Nah, ada satu kisah menarik banget yang menggambarkan kalau kita tuh nggak bisa lari dari takdir. Ceritanya tentang salah seorang tamu Nabi Sulaiman. Tamu ini ketakutan lihat seorang pengunjung lain sampai dia minta Nabi Sulaiman untuk memindahkannya ke India. Belakangan baru ketahuan, pengunjung tadi itu malaikat maut. Dan dia heran, kenapa orang itu ada di sini, padahal dia diperintahkan untuk mencabut nyawanya, ya, di India. Ironis kan, justru saat dia berusaha lari dari kematian, dia malah lari menuju tempat kematiannya. Oke, kisahnya luar biasa, peringatannya jelas. Terus, gimana cara kita menerapkan kesadaran ini dalam kehidupan nyata kita sehari-hari? Gimana biar nggak jadi teori doang? Pertanyaan ini mungkin bisa membantu. Nabi Muhammad pernah ditanya, siapakah sebenarnya orang yang paling cerdas itu? Dan jawabannya bukan soal IQ tinggi atau gelar yang banyak. Jawaban beliau itu tentang visi ke depan. Orang yang paling cerdas atau al-aqyas adalah mereka yang paling sering mengingat kematian dan yang paling baik persiapannya untuk menghadapi kematian itu. Jadi, kita diajak untuk hidup seperti seorang musafir di dunia ini. Ada dua level nih, gharib atau orang asing yang tinggal di suatu tempat tapi hatinya nggak terikat karena tahu itu bukan rumahnya. Atau bahkan lebih tinggi lagi, abir sabil, pengembara yang cuma numpang lewat. Dia bahkan nggak mikir untuk tinggal sama sekali. Dan ini nih, ada filter harian yang praktis banget dari para ulama dulu. Coba deh kita pakai. Pertama, sadari dulu apa yang lagi kita lakukan.
Kedua, tanya ke diri sendiri, kalau kematian datang sekarang pas aku lagi begini, aku ridho nggak? Kalau jawabannya ya, lanjutkan. Kalau enggak, ya tinggalkan saat itu juga. Simple tapi dalam banget. Sebuah syair kuno mengingatkan, siapkan bekal takwamu, karena kamu nggak pernah tahu, jika malam tiba, apakah kamu masih akan hidup sampai esok pagi? Ini menegaskan kalau kematian itu nggak nunggu tua atau sakit. Dia itu hal gaib yang paling dekat dan pasti kita temui. Jadi, sebagai penutup, mari kita renungkan pertanyaan ini baik-baik. Kalau seandainya hari ini adalah hari terakhir kita, apakah kita sudah puas dengan cara kita menghabiskannya? Pertanyaan ini bisa mengubah segalanya.